Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam, Shalom. Majelis dan Jemaat GPIB Hosana Tanjung Uban mengucapkan selamat datang dalam ibadah keluarga Rabu 7 Oktober melalui media video streaming GPIB Hosana Tanjung Uban. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan tata ibadah dapat men-scan atau mengunduhnya di deskripsi siaran ini. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Penetua Open Toga Torot. Selamat beribadah, kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Jemaat, mari kita berdiri, kita menyanyi nyanyian jemaat, Kidung Jemaat 68, bait 1 dan baitnya yang ketiga. Jemaat, mari kita berdoa. Allah Bapa sumber penompang kehidupan kami, saat ini kami sekeluarga berkumpul bersama untuk kembali menyembah Engkau. Malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu dan hidup kami dibaharui oleh kudus-Mu sehingga kami mau belajar untuk berserah dan selalu siap untuk melayani bersama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Litani pujian terambil dari Mazmur 69 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-37. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah. Kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya. Dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Jemaat, mari menyanyi dari nyanyian Jemaat Kidung Jemaat 64 ayat bait 1 dan baitnya yang kedua.
Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Puji dan syukur bagimu Allah Bapa di sorga, atas kuasa penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga pada sore hari ini ya Tuhan, kami hamba-hamba-Mu boleh bersatu untuk mengadakan pelayanan dan beribadah kepada Tuhan di dalam ibadah keluarga melalui ibadah live video streaming pada malam hari ini. Bapa, kami memohon kepadamu, ketika kami membaca, mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, kami sebagai keluarga yang mendengarkan, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman ini kami boleh pahami dan boleh kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Terkhusus Tuhan, buat hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, kuasai dengan Roh Kudus-Mu, berikan hikmat yang daripada-Mu, agar firman ini boleh tersampaikan dengan baik dan benar seturut dengan kehendak-Mu. Berkuasalah dalam ibadah kami pada malam hari ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada malam hari ini, yaitu terambil dari kitab Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul pasal yang ke-20, ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-12. Kita akan bersama-sama mengambil bagian di dalamnya. Saya akan mengawali dengan membaca ayat ke-7. Beginilah firman Tuhan. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing, kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Shalom buat setiap keluarga yang ada di rumah dan bersekutu dengan kita bersama-sama memuji muliakan Tuhan. Kami ucapkan sekali lagi Shalom. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, banyak orang menganggap bahwa sesuatu hubungan akan dapat berjalan dengan aman, lancar dan tanpa mengalami kendala, akan tetap terus bersatu sesuai dengan harapan dari terjalinnya hubungan tersebut. Tetapi pada kenyataannya,
hubungan itu akan terputus di tengah jalan oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal dari dalam diri kita yang mengikuti jalannya hubungan tersebut atau persekutuan tersebut. Banyak pepatah mengatakan seperti puitis yang selalu sering kita lihat atau yang sering kita dengarkan, yaitu bukan perpisahan yang kusesali, tetapi pertemuanlah yang kutangisi. Bapak Ibu, ini sering kita mendengarkan ketika ada acara-acara perpisahan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kenapa saya mengangkat ini? Karena judul renungan pada malam hari ini yaitu sesuai dengan SBU diberi judul perpisahan yang menghibur. Tetapi ketika orang-orang melakukan perpisahan, baik itu pribadi lepas pribadi, baik itu di dalam perkumpulan, baik itu dalam persekutuan, ketika tiba saatnya untuk berpisah, contohnya pendeta yang diutus sinode ke jemaat-jemaat itu ada batasnya, ada periodenya. Nah, ketika jatuh tempo periode itu ada perpisahan. Nah, yang sering kita lakukan apa Bapak Ibu, saudara-saudara, yaitu kita mempersiapkan acara perpisahan tersebut dengan baik. Di dalamnya ada makan-makan, ada tangisan di sana. Tapi ini berbanding terbalik yang dilakukan oleh yaitu Rasul Paulus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada firman malam hari ini ada tokoh sentral di sini, yaitu Paulus. Kalau kita membaca akan peristiwa-peristiwa pelayanan Paulus, yaitu di kitab Efesus, di kitab Korintus dan yang lainnya, di sana banyak menghadapi hambatan, di sana banyak mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak adil. Contohnya kita bisa membaca di rumah Bapak Ibu di pasal yang ke-16. Saya akan memetik di sana sebagai referensinya. Di sana diperlakukan yaitu Rasul Paulus, kalau kita baca di pasal 16, dia bersama temannya satu orang di penjara di dalam satu ruangan, yaitu di pasal 16. Lalu di sana Bapak Ibu ada keajaiban. Ketika mereka diintimidasi, dimasukkan dalam penjara itu oleh karena pelayanan Injil yang Paulus beritakan di Efesus. Maka di sana ada kejadian dimasukkan mereka ke dalam penjara. Setelah mereka dimasukkan penjara, maka mereka berdua ini yang namanya Silas, mereka berdoa di dalam penjara, bernyanyi dan berdoa. Ketika selesai mereka berdoa dan bernyanyi, tiba-tiba datang gempa. Gempa ini yaitu mengguncang itu sel yang ada di sana, tahanan di sana, kamar-kamar tahanan di sana, sehingga seluruh sendi-sendi, pintu-pintu terbuka. Tangan yang diborgol juga terbuka yang dikenakan kepada mereka. Inilah keajaiban yang nampak di pasal 16 yang dialami oleh Silas dan Paulus. Yang anehnya Bapak Ibu, mereka tidak melarikan diri, tetapi penjaga penjara sangat terheran-heran dan tersungkur di depan kaki Paulus. Yang jelas-jelas kemarin dikatakan di sini dalam Alkitab ini, agar penjaga penjara harus hati-hati menjaga yang dua orang ini, tidak boleh lepas.
Tapi ketika kesempatan itu ada, Paulus tidak lari bersama temannya. Malah dia mengatakan kepada penjaga penjara, kami tidak lari, kami ada di sini, kamu nggak usah bunuh diri, kamu nggak usah khawatir. Itulah yang terjadi di pasal 16 dan juga di pasal ke-19. Di sana terjadi huru-hara di Efesus. Kenapa Bapak Ibu terjadi huru-hara? Di sana juga Paulus menyebarkan Injil dan tidak terima. Di sana ada seorang yang sebagai otak intelektualnya, provokatornya, pengusaha patung, yaitu dia tidak berterima dengan ajaran yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dan ini membuat tersinggung para pemuka pemangku jabatan di Efesus, sehingga terjadi huru-hara, sehingga terjadi intimidasi kepada anak-anak Tuhan. Dan berangkat dari sinilah Rasul Paulus pada firman Tuhan malam hari ini yang mau kita angkat. Paulus mengumpulkan murid-muridnya dan jemaat-jemaat Tuhan yang ada untuk dikuatkan, untuk dihibur, agar mereka selalu berpegang teguh kepada Injil yang diberitakan Rasul Paulus. Ayat 1 dikatakan, setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat penguatan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Bapak Ibu, ketika dia berlayar ke Syria, dia juga masih diintai dan akan dibunuh ketika dia naik kapal. Maka di sanalah lebih gampang untuk membunuh Rasul Paulus. Tapi ini setelah Rasul Paulus ketahui, dia mengurungkan niatnya untuk pergi ke Syria. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, terkhusus ayat yang kita baca pada malam hari ini, yaitu ayat ke-7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecah roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Begini, sudah waktu yang mepet, tetapi Paulus masih tetap melayani. Bukan istilahnya berkumpul bersama makan karena besok hari saya sudah pergi. Bukan begitu Bapak Ibu yang dilakukan Paulus. Tetapi dia tetap mengajarkan, memberitakan Injil. Di sini daerah namanya di Troas. Sepanjang malam dia mengajarkan murid-muridnya dan jemaat yang ada di Troas. Bapak Ibu, kalau kita tarik kesimpulan firman ini, ada 2 peristiwa yang sangat menggugah hati kita. Yaitu yang pertama tentang pelayanan Paulus di daerah Troas, yang saya katakan tadi bahwa dia tidak memikirkan akan perpisahan itu, tetapi dia tetap melayani dan melayani agar jemaat di sana jangan terpancing, agar jemaat di sana selalu menguatkan iman kepada Tuhan sesuai dengan pengajaran Injilnya. Dan yang kedua yaitu tentang ketika khotbah, ketika pengajaran itu terlalu lama diberikan oleh Paulus, ada seorang yang bernama Eutikus. Dia terngantuk mendengarkan khotbah Paulus, sehingga dia terjatuh dari lantai 3. Diceritakan di sini di ayat 9, seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur dilelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan,
kalau kita tarik di sini ada yang menyoroti kenapa sampai kantuk mendengarkan berita firman Tuhan. Iya, ada yang menarik. Saya browsing, ada itu yang diangkat. Memang juga tidak baik terlampau lama berkhotbah sehingga jemaat kantuk, sehingga jemaat enggak fokus lagi mendengarkan firman Tuhan. Ada benarnya juga. Tapi di sini yang terjadi ketika Eutikus jatuh, Paulus tidak istilahnya menurunkan martabat yang Eutikus ini. Masa kamu bisa ngantuk sampai jatuh ke bawah? Bukan begitu. Malah ketika orang mengangkat Eutikus dari bawah, mereka mengatakan bahwa dia sudah mati. Tapi atas peristiwa itu sehingga mengganggu pelayanan Paulus, dia turun dari lantai 3 turun ke bawah dan melihat Eutikus itu sudah terbujur kaku. Tapi dia mendekap tubuhnya Eutikus. Dia berbicara di ayat yang selanjutnya. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Yang kita bisa lihat Bapak Ibu, sedangkan orang yang mengangkat beliau, dia mengatakan bahwa Eutikus sudah meninggal sebagai saksi hidup. Tapi itulah mujizat yang dilakukan Tuhan melalui Rasul Paulus ketika melayani, sehingga mujizat terjadi di daerah Troas. Dan apa hubungannya Bapak Ibu ke judul tadi? Dan oleh karena kebangkitan Eutikus itulah maka jemaat di Troas terhibur sesuai dengan judul tadi. Kita perlu ketahui bahwa judul yang diadopsi ini adalah dari ayat 12. Saya akan bacakan. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur sesuai dengan judul perpisahan yang menghibur. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dan inilah pelayanan Paulus yang selalu memberikan yang terbaik dalam pelayanannya. Terus apa hubungannya dengan kehidupan kita sekarang ini Bapak Ibu? Kita sebagai pelayan Tuhan, siapapun kita yang melayani, baik kita melayani sebagai multimedia, baik kita melayani sebagai pemandu lagu, sebagai organis, pelayan liturgis, semua itu adalah melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat. Artinya sama nilainya di hadapan Tuhan. Baik orang yang memberitakan firman Tuhan sama pemandu lagu, sama itu melayani Tuhan. Artinya apa yang kita sudah lakukan tentang pelayanan, kita jangan berpikir akan hasil, akan timbal balik atas pelayanan tersebut. Itulah yang dilakukan Rasul Paulus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dan begitu juga ketika pendeta-pendeta diutus yang saya sebutkan di awal tadi. Dia diutus ke jemaat adalah untuk menguatkan, untuk menghibur seluruh jemaat yang ada di mana pendeta ditugaskan. Kita boleh merasakan ketika kita dalam kesedihan, ketika kita dalam suka dan duka, maka hamba Tuhan, pendeta tersebut akan hadir untuk menghibur kita. Tapi bukan berarti akan dia memikirkan akan hasil timbal balik itu. Dan begitu juga kita seluruh sebagai pelayan Tuhan, penatua dan diaken. Ada 2 poin yang paling sangat boleh kita pelajari Bapak Ibu dari firman Tuhan ini, yaitu yang pertama, melayani itu seperti Paulus tidak memikirkan bagaimana reaksi orang terhadap pelayanannya, tapi apa yang harus ia lakukan untuk melayani Kristus di tengah-tengah jemaat. Artinya sebagai pelayan, presbiter, pengurus pelkat, petugas-petugas ibadah, dari pemandu pujian, organis, dan lain sebagainya, yang dipercayakan melayani
atau membangun gereja Tuhan. Lewat bantuan material jangan pernah memikirkan apa yang harus saya dapatkan dari pelayanan tersebut. Justru yang kita lakukan adalah melayani, dan juga memberi yang terbaik bagi Tuhan. Itulah pelayanan yang sesungguhnya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, para pelayan khusus di GPIB, yaitu pendeta-pendeta yang dipanggil dan diutus di tengah-tengah jemaat untuk mewartakan kasih Kristus bagi sesama di tengah-tengah persekutuan kita. Tadi saya sudah singgung juga, saya sudah rangkum. Itulah yang 2 poin ini yang perlu kita pahami pada firman Tuhan pada malam hari ini. Kita berdoa kepada Tuhan agar firman ini dapat kita pahami dan juga dapat kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalang-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha apa yang terkadang abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Jemaat Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang kami sembah Engkau dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur Tuhan kami ucapkan kehadirat-Mu pada malam hari ini. Tuhan, Engkau melalui Roh Kudus-Mu telah mengawal peribadahan kami, sehingga firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu, ya Tuhan, agar kami meneladani seorang Rasul Paulus dalam memberikan pelayanannya, agar kami sebagai pelayan tetap menguatkan orang-orang yang lemah dan juga menghibur jemaat-jemaat yang dalam kesedihan. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami baca, yang sudah kami renungkan. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu agar firman ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami berdoa buat pelayanan yang ada di sinode, program-program yang telah diputuskan.
Khusus juga Tuhan pelayanan di gerejamu ini GPB Hosana Tanjung Uban. Setiap pelayanan dan penata layanan ya Tuhan kami serahkan kepada Tuhan. Ketika kami melakukan pelayanan kami Tuhan, bahwa Engkaulah yang berkuasa dalam kehidupan kami, bahwa dengan Roh Kudus-Mu memberi hikmat kami, sehingga pelayanan yang telah Engkau percayakan dapat kami lakukan di tengah-tengah jemaat-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa buat hamba-hamba-Mu yang melayani umat-Mu pada malam hari ini. Baik kami sebagai multimedia Saudara Kevin, baik kami sebagai pemandu lagu Ibu Karlin Oro, baik kami sebagai organis Diaken Bobby Stompul, dan juga Tuhan hamba-Mu Penatua Desi yang pada saat ini Engkau percayakan sebagai pelayan liturgus. Berkati kami Tuhan dalam pelayanan kami, agar pelayanan kami senantiasa semakin berkualitas dan semakin Engkau menyukainya, agar melalui pelayanan kami Tuhan, maka iman jemaat-Mu semakin bertumbuh. Bapa di sorga, kami berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, yang juga mengalami sakit, yang terbaring di rumah ataupun di rumah sakit. Ya Tuhan, kami memohon kepadamu, berikan kekuatan kepada orang-orang yang lemah. Engkau memberikan kesembuhan bagi orang-orang yang sakit. Terkhusus Tuhan buat hamba-Mu Bu Berta dalam masa ini Tuhan, dalam pemulihan ketika ia mengalami satu penyakit. Kami serahkan Tuhan hamba-Mu ini dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan yang total kepada ibu terkasih. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat ibadah kami yang telah berlalu pada di hari Minggu tanggal 4. Engkau telah mengizinkan kami untuk beribadah secara luring atau tatap muka. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang telah Engkau berikan ini. Kami yakin dan percaya bahwa itu adalah merupakan suatu ketetapan-Mu, suatu keputusan dan suatu petunjuk yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah perdana tatap muka di gereja-Mu pada minggu yang lalu. Dan juga ibadah-ibadah berikutnya yang Tuhan kami serahkan kepadamu, agar peribadahan kami boleh berjalan. Jauhkan kami dari yang tidak kami inginkan, terkhusus Tuhan, jauhkan kami dari COVID-19. Ya Bapa di sorga, kami berdoa buat jemaat yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan. Seiring pertambahan usia perkawinan dan kelahiran, Engkau semakin memberkati jemaat-jemaat-Mu. Ya Tuhan, juga kami berdoa secara khusus buat jemaat yang mengalami duka cita, yaitu keluarga Bapak Supriyadi, di mana Tuhan Engkau memuliakan istri dari Bapak terkasih yang kami sebutkan dengan hormat, yaitu Ibu Sulaimi. Ya Tuhan, Engkaulah sumber penghiburan, sumber kekuatan. Maka dengan itu Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga Bapak Supriyadi. Dan begitu juga Tuhan, kami berdoa kepadamu buat keluarga Bapak Jaupan Munte dengan istri Ibu Diaken Veronica Pusung, yang pada saat ini Tuhan Engkau mengizinkan mereka mengalami duka. Engkau telah memuliakan adik kami terkasih, anak kami terkasih, cucu kami terkasih, yaitu Gladys Agatha Munte. Ya Tuhan, kami tahu bahwa di setiap hidup dan kehidupan kami, bahwa Engkaulah yang empunya. Oleh karena itu Tuhan, Kau yang memberi, Kau yang mengambilnya. Tetapi kami sebagai umat-Mu merasa kesedihan ya Tuhan, terkhusus buat keluarga yang berduka. Berikanlah kekuatan, berikan penghiburan ya Tuhan kepada keluarga
Bapak Jopan Munte, Ibu Diaken Veronica. Kami tahu Tuhan kesedihan yang mereka alami, tapi kami yakin dan percaya di setiap peristiwa, suka maupun duka, bahwa Engkaulah yang tetap memelihara kami. Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu dan terima kasih Tuhan atas segala kuasa-Mu yang telah Kau nyatakan di dalam prosesi pemakaman adik kami terkasih Agatha Munte, yang siang tadi Tuhan telah dikebumikan di dalam peristirahatannya yang terakhir. Kami mengimani bahwa adik kami terkasih sudah bersama Engkau pada saat ini. Begitu juga Tuhan keluarga orang tua yang ditinggalkan. Engkau tetap memberikan penghiburan, berikan kekuatan, agar keluarga ini Tuhan tidak larut dalam kesedihan. Ya Tuhan, kami berdoa buat peneguhan akan pelayanan, penata layanan, pengurus pelkat yang akan dilaksanakan waktu dekat ini ya Tuhan. Kami juga menyerahkan sepenuhnya akan proses ibadah dan acara yang akan dilakukan. Ya Tuhan, kami berdoa buat kehidupan kami ke depannya. Kami tidak tahu apa yang terjadi di depan Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Berkati kami seluruhnya ya Tuhan, jemaat-Mu GPIB Hosana Tanjung Uban. Ketika kami melakukan kehidupan kami, menjalani hidup kami sehari-hari, maka Engkaulah bersama dengan kami, menguatkan kami, memberikan apa yang kami butuhkan. Ya Tuhan, inilah doa kami Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawakan kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, dan dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 292 bait 1 dan baitnya yang kedua. Maria
Jemaat, mari kita berdiri, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk limpah kasih dan pemeliharaan-Mu sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawakan ini menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam, salam. Kami mohon untuk mendengarkan sejenak sariwarta ibadah keluarga Rabu 7 Oktober 2020. Ucapan terima kasih. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman pada malam hari ini, yaitu Penetua Open Togatorop. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan yang sudah Bapak berikan. Tuhan Yesus memberkati. Berikut kami mengucapkan terima kasih bagi organis, kantoria, dan multimedia yang bertugas pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Informasi ibadah diberitahukan kepada jemaat sekalian untuk ibadah hari Minggu pekan depan dilaksanakan secara tatap muka di gedung gereja pada 11 Oktober 2020 pukul 09.00 WIB untuk presbiter serta unit misionir Jemaat Sektor Pelayanan 2 serta simpatisan. Pukul 15.00 WIB untuk sektor pelayanan 1 dan 3. Untuk pos pelayanan Lagoy dilaksanakan pukul 08.00 WIB. Pada ibadah tersebut akan dilaksanakan sakramen perjamuan sedunia. Mari Bapak Ibu mempersiapkan diri untuk ikut ambil bagian pada perjamuan tersebut. Untuk ketentuan bagi jemaat yang boleh mengikuti ibadah tersebut, selengkapnya dapat dilihat di warta jemaat. Pengumpulan persembahan diberitahukan bagi jemaat yang mengikuti ibadah keluarga dan ibadah hari Minggu melalui live streaming di rumah-rumah dapat menyerahkan persembahan kepada majelis di masing-masing sektor. Perhitungan serta rekap persembahan dilaksanakan pada hari Minggu usai ibadah hari Minggu. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan yang telah Bapak Ibu Saudara telah berikan. Kiranya kasih dan berkat Tuhan melimpah atas kehidupan jemaat sekalian. Berita duka cita, telah dimuliakan Bapa di sorga yang kami sebutkan dengan hormat, almarhumah atas nama Gladys Agatha Munte Pusung meninggal pada hari Senin 5 Oktober 2020 pukul 11.44 WIB di Rumah Sakit Umum Provinsi Tanjung Pinang. Dikebumikan pada hari Rabu 7 Oktober 2020. Almarhumah merupakan anak dari Bapak Jovan Munte dan Ibu Diaken Veronica Munte Pusung, Jemaat GPIB Hosana Sektor Pelayanan 2. Segenap majelis dan Jemaat GPIB mengucapkan turut berbelasungkawa. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan serta penghiburan bagi keluarga yang berduka. Tuhan Yesus memberkati. Demikian sariwarta pada malam hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita.
Marilah hidup dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Terima kasih, ibadah kita selesai.